Kegamangan tampaknya menyelimuti para pemangku kebijakan ketika ingin bergerak cepat. Selain ancaman jerat pidana, perangkat hukum yang disiapkan untuk mereka bertindak sigap pun juga tak sepi dari suara pro kontra. Lantas sejauh mana aturan itu masih bercelah bagi mereka yang berniat mengingkari amanat rakyat? Berikut laporan utama. Jangan biasa-biasa saja, jangan linier, jangan menganggap ini norma, bahaya sekali. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Jangan biasa-biasa saja, jangan linier, jangan menganggap ini norma. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Presiden tak dapat menyembunyikan kejengkelannya ketika menilai penanganan pandemi yang dilakukan para pembantunya dianggap lamban. Padahal anggaran ratusan triliun rupiah telah disiagakan. Pun payung hukum yang seakan memaklumi pelebaran dan penggunaan anggaran itu di tengah situasi darurat juga telah diiyakan Presiden maupun Parlemen. Saya sangat sependapat dengan pemerintah menerbitkan Perpu sebagai payung hukum untuk menyatakan COVID-19 adalah darurat. Sehingga bisa ditangani dengan cara-cara darurat. Keadaan darurat boleh ditangani dengan darurat, tapi jika ada penyimpangan-penyimpangan, maka tidak berarti bahwa mereka bebas dari hukum. Pasal ini memang memuat semacam imunitas bagi pemerintah atau KSSK dalam penanganan COVID ini. Padahal kita tahu pengalaman bagaimana anggaran kebencanaan ini itu juga sangat rentan terhadap korupsi. Itu yang harus selalu dipantau oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum. Kondisi krisis bak menghadapkan para pemangku kebijakan pada situasi dilematis. Irit salah, tapi tidak berarti juga jor-joran. Diakui jerat pidana membayangi para pengambil keputusan ketika hendak bergerak cepat. Sedangkan payung hukum yang disiapkan untuk mengawal penggunaan anggaran pun juga tak sepi dari sorotan. Kalau menyimpangi dari aturan, tidak sesuai dengan aturan yang ada, menabrak aturan karena ada keperluan kebijakan, itu boleh. Tapi penggunaan dana, bagaimana penggunaan dana itu dilakukan, tidak boleh ada penyimpangan, harus sesuai dengan prinsip auditable dan akuntabel, ya. Harus bisa diaudit, dipertanggungjawabkan semua keuangan itu. Korupsi di saat bencana dijatuhi hukuman mati, atau ini merupakan hukuman tertinggi dalam perundang-undangan. Nah, kalau tadi ada aturan tentang imunitas, ini kan bertentangan dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ini. Makanya pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 2020 ini harus diubah. Ketika kondisi krisis seperti ini, pasti akan terjadi orang-orang yang punya moral hazard, ingin memanfaatkan situasi ini, tidak akan hilang, pasti ada ya. Makanya fungsi DPR mengawasi akan terus kita lakukan. Walaupun di pasal 27 itu ya sebetulnya untuk memberikan satu bukan proteksi, tetapi kekuatan moral bagaimana para pejabat pemegang polisi atau yang melaksanakan daripada polisi yang ada di negara kita ini, mereka biar tidak dibayang-bayangi ketakutan, tapi tetap kita lakukan early warning system. Keresahan atas terbitnya Perpu Corona yang telah diketuk palu menjadi undang-undang itu telah mendorong sejumlah kalangan menempuh jalur hukum.
Mereka pun mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Perpunya sendiri itu kan sudah tidak ada. Jadi pada waktu itu kita sudah mengajukan, pada saat masih perpu itu sudah mengajukan, kemudian oleh MK diputus tidak diterima karena perpunya kan sudah ada, berubah menjadi undang-undang. Nah, seminggu atau beberapa hari setelah sidang pendahuluan pada waktu itu kita langsung mendaftarkan judicial review untuk undang-undangnya sendiri. Kalau soal materialnya kita spesifik menguji pasal 27 ayat 1, 2, dan 3. Ini soal hak imunitas pejabat. Jadi MK setelah menggelar persidangan pendahuluan, persidangan perbaikan, itu kan. Nah, pada saat sidang perbaikan itu ternyata Perpu itu sudah disetujui oleh DPR untuk menjadi undang-undang. Kan memang benar faktanya, kemudian Perpu itu ditetapkan menjadi undang-undang nomor 2 ya 2020. Nah, MK tidak dapat menerima permohonan itu karena Perpu sudah menjadi undang-undang.